itu justru untuk menjaga supaya saya tidak mensubjekkan diriku sebagai najib. Tapi jadi gini, kalau iblis itu kan tugasnya kan melatih Anda. Jadi Dadang itu juga melatih Anda. Jadi memang nasabnya jelas lah. Nasabnya. Jadi besok-besok di surga, antara surga neraka itu runtang-runtung sama iblis dia. Ngopi bareng gitu kan, ngerokok gitu kan. Tuh, Dadang sama iblis sama-sama kecil gitu. Sama-sama kecil, kurus. Tidak mungkin perutnya menggelembung, makannya kurang gitu. Oke. Tapi kalau dia ngomong lebih apa dari 25, yang 25 itu cara dia menggoda pikiran Anda, dan itu saya akan langsung membantah, karena seandainya pun di dalam Islam itu kan selalu menyebut dirinya al-fakir, ya, al-kafir. Bahkan kita tidak hanya menyebut al-fakir, kita menyebut al-kafir juga. Kalau saya rekomendasikan gitu loh. Jadi kan kalau orang-orang yang pakai bahasa Arab itu kan menyebut al-fakir, itu menyebut dirinya, saya orang yang miskin di hadapan Allah. Saya tidak masalah Anda menyebut al-kafir, supaya Anda ingat bahwa Anda dalam keadaan apapun Anda tidak bisa mengelak dari Allah, karena Allah itu memiliki semuanya. Jadi kalau Anda tidak setuju sama Allah, Allah bilang ya enggak apa-apa kamu tidak setuju sama, tapi jangan di sini, kamu pindah kos. Angel nang di mau ke galaksi sebelah mana yang di luar wilayah Allah kan enggak ada. Jadi ya sudah, akhirnya ya sudahlah, mau ngomong kafir mau ngomong apa semua, kalau kemesraan dengan Allah kan enggak ada masalah. Wong disebut orang kafir aja enggak apa-apa, apalagi menyebut dirinya kafir, itu sangat bagus. Sangat bagus. Teruskan. Nah, saya kira kalau kita ini ke penelitian, Dang, memang saya sendiri belum punya wacana sebelum Muhammad Rasulullah itu sudah ada apa enggak orang bernama Muhammad. Itu saya belum tahu juga. Nah, kenapa di Quran disebut Ahmad tapi namanya Muhammad, ya, ismuhu Ahmad, tapi yang dimaksud adalah Muhammad. Itu kan Allah sengaja memberi lubang-lubang untuk diserang, sehingga kita punya mekanisme defense untuk mempertahankan dengan argumentasi juga gitu. Jadi Allah itu suka gitu, suka melatih Anda. Allah menjadi sparring Anda untuk supaya Anda terlatih mempertahankan sesuatu gitu. Ini saya sendiri tidak pernah mau terlibat di dalam serang menyerang atau kritik mengkritik antar Islam, Kristen dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mau. Makanya saya juga mohon maaf tidak pernah mau dialog teologi, tidak pernah mau saya. Saya maunya dialog sosial, dialog kerjasama. Ayo bareng-bareng bikin warung, bikin bareng-bareng bikin kebaikan dan seterusnya. Tapi kalau dialog agama, dialog teologi itu saya tidak mau, karena saya tidak punya masalah dengan teologi saya, dan saya tidak akan mendialogkan, karena kalau saya ngomong terang-terangan nanti nggak enak juga sama Anda. Dan Anda juga tidak usah terang-terangan sama saya. Sudahlah, itu kamu peluk, kamu yakini, dan saya juga peluk, saya yakini. Yang penting outputnya itu kebaikan bersama di antara kita. Itu kalau saya. Jadi saya tidak pernah mau berdebat Islam Kristen, saya tidak pernah mau saya. Saya itu kalah tidak mau, apalagi menang tidak mau, apalagi kalah itu loh. Menang aja saya nggak tega. Mandak mu, ya? Tahu Mas? Solomo bilang bijak dalam Amsal 14 ayat 15. Oke, sip. Jadi saya tidak percaya kepada kemenangan dan kekalahan antar manusia kecuali olahraga. Kalau olahraga memang ada menang kalah, tapi kan sebenarnya juga relatif. Jadi kalau Barcelona menang lawan yang terakhir itu berapa, Mas? 4-0. Besoknya suruh tanding lagi tidak pasti 4-0, bisa jadi 1-1, bisa jadi 0-0 kan gitu. Jadi juara itu juga palsu gitu loh sebenarnya. Itu kan cuma hiburan sementara. Jadi misalnya Anderson Silva ngelawan Chris Whitman misalnya, ini kelas menengah MMA,
internasional. Si Anderson Silva ini dari juara kelas menengah mixed martial art itu 7,5 tahun. Dia tidak pernah kalah sebagai juara, tapi kemudian dia terakhir melawan Weidman itu dipastikan akan kalah oleh semua media, dan memang dia kalah. Tapi saya melihat kekalahan dia kepada dirinya sendiri. Saya tidak melihat dia kalah dari Weidman, karena manusia itu nomor satu harus menang lawan dirinya sendiri, Mas. Menang lawan dirinya sendiri itu artinya jangan salah tujuan, jangan tidak tepat dosisnya, jangan salah sasaran, jangan salah tujuan, dan antara niat dan tujuan antara jalan dan tujuan harus dibedakan. Orang sekarang kan hampir tidak bisa membedakan jalan dan tujuan. Jadi presiden itu jalan apa tujuan, kan orang nggak mikir gitu. Gitu. Nah, si Anderson Silva ini kan memang pinter mengelak gitu loh, Mas. Dia pinter mengelak dan dia pinter mencari momentum. Jadi menangnya lawan Belfort, menangnya lawan yang sebelumnya itu karena dia pinter cari momentum. Dia tidak hebat-hebat amat, tapi dia pinter gitu, dia cerdas. Jadi dia di jab juga bisa begini, bahkan straight dia bisa begini, ditendang dia bisa begini. Jadi dia bisa memperkirakan jangkauan lawan dan momentum-momentum tendangan atau pukulan lawan. Tapi lawan Weidman, dia diketahui bahwa oleh Weidman sudah diukur bahwa dia nanti dia akan mengelak begini. Jadi kalau dipukul kepalanya kayak Ali itu, Mas. Ali itu dipukul kayak apapun dia punya keluasan sedemikian rupa. Kalau Anda melihat pertandingan Ali 25 Februari tahun 74 dengan George Foreman di Kinshasa, Zaire. Itu kalau secara teori Ali pasti kalah, dia sudah 32 tahun, Foreman masih 24 tahun dan jagoan luar biasa. Tapi Ali sangat pinter. Jadi dia kan, kalau Anda punya pukulan kan tidak bisa sampai Anda kalau Anda bisa menghindar 1 senti aja, yang begitu. Nah, Ali menang karena dia sangat pinter, karena dia mengerti momentum, dia habisin tenaga lawan, dia pakai rope a-dope, dia pakai asal dipukul dia tahan, terus kekuatan pukulannya Foreman itu diserahkan ke tali di belakangnya, sehingga dia sendiri hanya kena pukulan paling 30%, yang 70% ditanggung oleh tali di belakangnya. Itu satu teori yang kemudian lahir namanya rope a-dope ya. Sehingga ketika 2 menit pertama Foreman dihabisin, menit terakhir Ali mulai mukul. Nanti pelan-pelan pada ronde ke-8 sudah Foreman sudah habis. Padahal jagoan luar biasa. Nah, si Weidman ini juga tahu. Saya cerita begini supaya Anda, ini bukan soal ceritanya, Mas, ini supaya Anda itu jangan meremehkan bidang apapun. Meskipun Anda berbisnis, itu Anda penting mengetahui hal-hal yang lain. Jadi ingat teori yang sederhana, ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, dan tahu banyak tentang banyak hal. Ya, ini teori-teori gampang begini, ini tolong selalu diingat-ingat. Karena setiap masalah itu bisa kita cari di antara 4 ini, kekurangan kita di mana. Nah, saya kembali ke Weidman tadi. Jadi ketika Anderson Silva biasanya itu dipukul begini, itu dia bisa begini. Weidman-nya maju sedikit kakinya. Ketika setiap dia mukul, dia selalu bergerak lebih maju. Dia pukulannya lebih maju 1 senti aja kena, 1 sentimeter aja kena si Silva. Jadi betul-betul dia kena 1 kali dek, udah setelah itu dia agak limbung, diterusin, udah TKO dia. Betul. Nah, saya menjawab ini supaya Anda tidak mengharapkan saya menjadi motivator dagang, Mas. Karena yang saya paling tidak mampu lakukan di dunia ini berdagang. Dan orang yang ngumpul di Ma'iyah itu kayaknya 90% adalah orang-orang yang tidak bisa dagang. Maka mereka ngumpul di tempat-tempat yang sunyi seperti ini. Kalau mereka sukses dengan dagangnya, kayaknya nggak ke sini. Saya simpulkan sama Cak Fuad kemarin sore. Jadi di Malang itu ada satu kelompok sholawat yang pinter banget memobilisasi, membuat orang bangga kalau didatangi oleh grup sholawat itu. Terus orang urunan duit, terus nanti ditayangkan di televisi lokal. Yang men-set up manajernya adalah seorang Chinese yang punya TV itu. Nah, dia yang manajernya, sehingga sekarang puluhan ribu semua orang merasa bangga. Jadi pinter banget. Jadi nanti kalau
sekali datang orang urunan berapa sudah dihitung pembagiannya. Ntar kalau ada kotak beredar itu sudah ada untuk TV sekian persen, untuk Habibnya sekian persen, untuk panitia sekian persen. Sudah dihitung sebagai apa namanya perusahaan. Nah, Ma'iyah ini perusahaan apa? 14 tahun ya Bang Matar. 14 tahun tidak pernah ada panitia yang jelas, tidak pernah ada. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah ingat bahwa saya tuh aslinya tuh kalau mau ngomong akhlak tuh ya punya hak tiket lah, dikit-dikit lah. Jogja Jakarta ya Mas, terus menerus ya Mas. Belum Jogja Jombang, Jogja Surabaya, Jogja Semarang, Jogja Lampung, Jogja Sulawesi itu kan. Jombang tuh 21 tahun, sini 14 tahun. Saya sebenarnya kalau dihitung tiketnya selama 14 tahun berapa tuh Bang? Tapi alhamdulillah saya tidak diperkenankan Allah untuk ingat itu. Jangankan minta, ingat aja ndak saya. Ingat, mbok sekali-sekali disangoni pore aku rek gitu ya. Ndak ingat saya. Tapi Rusdi itu penuh kasih sayang. Kadang-kadang aku dilespi seret nek lumayan iki Rusdi. Berapa aja ndak saya hitung, pokoknya keikhlasannya yang saya hitung. Makanya dia badannya makin gemuk itu karena hatinya sangat ikhlas. Itu. Nah, jadi Mas yang bisa saya omongkan sama Anda sederhana, saya tidak bisa menasihati Anda apapun kecuali mengajak Anda bersama-sama untuk menjadi manusia yang orang lain merasa aman, yang orang lain merasa percaya sama Anda. Anda lihat semua orang berdagang kan urusannya cuma itu Mas. Kalau mau ngomong dagang kan, semakin Anda bikin klien Anda aman, semakin Anda meningkat omsetnya pasti. Gampangnya kalau orang aman itu dititipin semua orang cenderung nitipin ke dia. Apa nitipin rumah, apa nitipin modal, nitipin proses dagang, nitipin apa segala macam. Pokoknya Anda menjadi mukmin yang baik. Mukmin itu artinya orang yang menciptakan keamanan. Ini teori lama banget di Ma'iyah. Jadi Amirul Mukminin itu artinya pemimpin dari orang-orang yang kerjanya menciptakan keamanan. Nah, keamanan ini sangat luas Mas. Dari Anda sendiri, ada orang bareng Anda dia merasa aman, sudah dagang Anda aman. Orang merasa aman nitipin ke Anda, orang merasa aman dandake apa kepada Anda. Berarti Anda mukmin. Asal kalau Anda jadi mukmin, Anda sukses di bidang apa saja. Di bidang apa saja. Gitu loh. Nah kan kalau dalam dagang kan ada pertama gini, saya beli barang, saya ke toko, itu namanya produk ya. Saya lihat barangnya, saya beli. Tingkat kedua saya ke toko nggak perlu nyari-nyari barang, pokoknya saya njujuk aja ke merek tertentu, raknya tertentu. Jadi saya tidak perlu lama-lama di toko, saya sudah tahu apa yang saya beli, yaitu dari brand tertentu. Nomor 2 brand kan gitu. Nomor ini kayak awal ekonomi, kayak iso dagang, beliau gak iso. Setelah itu di atas brand sudah nggak penting lagi brandnya apa. Saya percaya sama orang X ini. Anda namanya siapa? Saya percaya sama Ivan pokoknya tolong cariin laptop. Dah, saya ngomong gitu dok. Saya percaya sama Anda. Saya nggak peduli mau Sony, mau nggak peduli saya. Pokoknya saya percaya sama dia. Jadi itu sudah namanya sudah trust, Mas. Jadi Anda menjadi figur yang orang percaya dan aman sama Anda. Saya kira kunci dagang ya itu. Kalau Anda mengalami hal tertentu, itu namanya Anda orang hidup. Kalau orang hidup naik turun seperti itu dan tidak ada keadaan yang tidak memberi Anda ilmu dan kesadaran baru, pasti. Jadi Anda rugi duit tapi kan Anda laba ilmu, laba kesadaran baru, laba kesabaran, laba ketabahan, laba macam-macam. Orang berdagang biasanya urusannya materi, tapi kalau saya dalam perdagangan dengan Allah, urusan saya adalah, loh, saya kehilangan dunia tidak ada masalah, karena saya mendapatkan ridho Allah. Kalau saya cenderung menurut teori Allah saya menuju ridho Allah, maka seluruh mau lebih hebat apa tidak lebih hebat dari 25 dan tidak ada masalah saya. Misalnya saya berkeluarga, saya kawin sama Mbak Novia, saya punya anak, ya.
Itu saya tidak pikir lagi nasib saya. Menurut Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawab pertama saya nanti sebelum Indonesia ditanyain, sebelum umat Islam ditanyain adalah anak istri saya. Betul enggak, Ustaz? Jadi nomor satu anak saya, dan di situ ada istri saya. Dan saya tidak mikir lagi istri saya, tidak mikir lagi apa-apa. Yang saya pikir adalah saya harus mengabdi kepada keluarga saya. Itu sedemikian rupa. Untuk itu kehilangan apa-apa tidak apa-apa. Masuk neraka tidak apa-apa saya. Asalkan saya dinilai Allah lulus di dalam ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya tidak punya derajat hidup, tidak masalah. Saya dihina, tidak masalah. Saya diinjak-injak, tidak masalah. Itu cuman dunia kok, gitu loh, Mas. Yang nomor satu sasaran saya adalah saya jangan dimarahi oleh Allah. Makanya puncak wirid kita adalah wirid badar, yaitu ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Itu sikap hidup. Asalkan Allah tidak marah kepada saya, semua kesengsaraan saya telan. Tidak apa-apa. Suruh makan tai, saya makan. Anda tahu dulu ada acara di TV yang makan yang enggak itu, Mas. Nah, itu yang presenternya namanya Joe Rogan. Fear Factor. Joe Rogan itu dia komentator MMA juga. Dan itu orang gawat memang. Jadi dia berani mimpin itu karena dia sendiri lebih gawat dari semua yang tanding. Kon mangan tai iso dek mangan tai. Dan saya sangat ingin menjadi seperti itu. Jadi kalau Anda mengharapkan macam-macam kepada saya, itu juga monggo-monggo saja. Tapi saya itu tidak mengharapkan apa-apa pada saya. Saya itu cuma mengharapkan Allah jelas sama saya, gitu loh. Dan kejelasan itu tidak pakai syarat, tidak pakai nuntut-nuntut seperti Pak Wijayanto bilang. Saya disuruh jadi gelandangan mau, suruh jadi apa aja, gampang lah saya itu hidup itu. Itu loh teman sekalian. Jadi gitu ya Mas ya omongan saya. Terus kepada Mas yang teman dari aktivis tadi Mas ya, saya tolong Anda cari gini. Di Indonesia ini banyak hal-hal yang saya kira harus kita cari kebenarannya. Dari yang tadi saya ngomong Diponegoro, Gajah Mada sampai reformasi aja kan tidak ada yang nyari kebenarannya tuh Mas. Dan saya diem aja sampai sekarang. Peringatan reformasi sekarang udah tidak ingat pelaku reformasi kok Mas. Betul enggak Mas? Dan saya enggak nuntut, enggak masalah saya. Saya punya banyak sekali rahasia-rahasia yang bisa saya omongkan, yang bisa saya bukukan, tetapi saya enggak ada nafsu saya. Lek-leken dunia enggak ada masalah saya. Mut-mut. Tapi kalau itu wajib dari Allah, entah lewat apa lantarannya, saya akan lakukan apa saja. Baik untuk menyembunyikan atau untuk menjelaskan. Semua akan saya lakukan asalkan itu kewajiban dari Allah. Kecuali saya punya kepentingan pribadi lah, saya tidak punya. Jadi kalau saya jelek, aku tidak masalah. Makanya saya tidak punya akun Twitter, tidak punya Facebook, YouTube saya tidak pernah nonton loh Mas. Saya kalau ada nama saya di internet saya langsung pindah. Saya tidak mau nonton diri saya. Saya tidak penting MH itu. Tidak penting. Itu masa silam. Yang di YouTube itu masa silam sudah terjadi kemarin-kemarin Mas. Yang saya kerjakan adalah masa kini dan masa depan. Itu loh Mas. Jadi saya sendiri tidak pernah menikmati diri saya. Tetapi saya menghargai apa yang Anda inginkan. Anda tolong cari Undisputed Truth. Itu filmnya Spike Lee tentang Mike Tyson. Anda cari nanti, Anda download ya. Anda lihat. Bayangin Mike Tyson itu dihabisin oleh peradaban. Dihabisin sampai akhirnya dia menemukan Islam itu. Dan dia di situ cerita semua yang selama ini disalahpahami di seluruh dunia sampai dia masuk penjara segala macam. Dia jelasin semua dengan sangat bagus. Artinya Mas, jangan khawatir, sejarah tetap akan menemukan kebenarannya meskipun tidak bisa kita tentukan kapan dan siapapun pelakunya. Tapi saya tidak pernah khawatir dengan itu semua. Kalau kata orang Jawa, becik ke titik, olo ketoro, gitu ya. Meskipun ke titik kapan, ketorone kapan itu namanya amhilhum ruwaida kalau dalam Al-Quran. Tapi saya tidak pernah pesimis dengan itu. Dan saya senang Anda memilih aktivitas Anda dengan yang Anda sebut civilian society tadi. Civilian society sangat bagus karena itu tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah lekang Mas. Yang Anda lakukan itu
Politik boleh berubah-ubah, tapi kebudayaan akan terus berjalan seperti ini. Oke, saya kira kok Mas Beben sama Pak Juk ya, kita dengarkan dulu. Setelah itu nanti bisa ada pertanyaan lagi, tergantung sampai sekarang sudah jam 2, masih ada beberapa waktu. Pak Juk, monggo Juk, beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meneruskan saja apa yang tadi dikatakan Cak Nun, pertanyaan virus tadi ya. Virus sama mungkin ada hubungannya juga dengan civil society dan lain sebagainya. Minggu lalu kalau nggak salah saya sama Mas Andri kumpul-kumpul, lalu membicarakan yang hampir sama dengan kita sekarang. Yang dikatakan virus itu betul, udah di mana-mana dan kita tidak sadar itu. Kita tidak sadar bahwa setiap saat kita diberikan virus-virus itu. Ada 3 pertanyaan yang saya catat dalam diskusi itu. Pertama, kita sekarang menghadapi kenaikan, meskipun sudah diturunkan lagi. Sehari saya dengar sudah diturunkan, saya belum baca beritanya. LPG ya. Ada yang bertanya teman saya ketika diskusi, LPG itu apa sih sebenarnya? LPG itu adalah, katanya dia, byproduct dari seluruh proses minyak. Kalau byproduct, pernah nggak kepikir kita bahwa ada yang rugi? Itu pertanyaannya. Jadi kalau ada yang rugi sampai dinaikkan, kan itu proses yang tadi itu kan, namanya juga byproduct kan. Byproduct itu kalau dibeli Rp1 pun sudah untung itu sebenarnya. Itu yang kita bahas agak panjang. Oke, nanti kita cek salahnya di mana, nanti pengertian kita tentang naiknya tadi. Yang kedua pertanyaannya Cak Nun, mungkin Cak Nun bisa nanti nambahin juga. Di Indonesia ini ada orang gila nggak yang nyimpen duit 2 triliun di bank abal-abal, Bank Senturi? Kok kelihatannya agak aneh gitu kan. Itu panjang lebar juga kita bahas. Yang ketiga apa Mas Andri? Lupa aku Mas Andri yang ketiga. Oh, pangan banyak. Oh ya, yang ketiga mungkin terkait sama proses tadi. Cak Nun mau jadi apa terserah lah gitu kan. Tetapi satu hal yang mungkin kita lihat di dalam diskusi itu, dia ngomongnya sama saya gini, Cuk, itu mirip dengan Jancuk, Cuknya itu, karena nama saya Cuk Eko memang. Yang namanya mafia dalam tanda petik itu sudah di mana-mana. Tidak hanya di tadi itu, di mana-mana deh. Itu ada hubungannya juga kalau kita di dalam ekonomi kita sehari-hari lah. Contohnya yang paling gampang adalah, saya ambil contoh langsung saja. Saya tadi sebelum kesini sempat mampir ke Point Square di Lebak Bulus. Kalau kita lihat VCD dijual di sana, pasti itu adalah sebagian besar, kalau saya tidak katakan semuanya ya, adalah apa yang di dalam ilmu ekonomi disebut dengan underground ekonomi, illegal ekonomi maupun shadow ekonomi. Hampir semuanya. Coba kita yang dicontohkan dalam diskusi, misalnya kalau Anda beli handphone, pertanyaan yang ditanyakan adalah Anda mau garansi 2 tahun toko atau 2 tahun pabriknya. Artinya yang toko ini sebenarnya bukan dari pabrik kan gitu, karena tidak digaransi. Kalau tahu ada dari pabrik mungkin nggak lengkap-lengkap amat lah pabrikannya itu. Jadi di situ Anda sebenarnya sudah mulai ditanya apakah Anda berada dalam lingkungan itu atau tidak sebenarnya. Ini ekonomi yang seperti ini menurut perkiraan banyak orang di Indonesia ada sekitar lebih mungkin hampir 70% lebih mungkin ya,
Artinya kalau ekonomi seperti ini diselesaikan dengan yang formal-formal seperti yang kita dengar, nggak akan selesai. Itu yang saya kira hampir kita lupa. Seolah-olah kalau yang formal selesai kan gitu kan. Itu perlu pikiran-pikiran lain. Untung kita sekarang belajar tentang yang ada di dalam tema pada malam ini. Nggak bisa, perkiraan saya tadi nggak bisa kita selesaikan dengan cara seperti itu. Makanya cara-cara yang tadi diusulkan teman kita dari aktivis tadi, mungkin kita juga lagi mencari sebenarnya. Kalau saya ibaratkan, dulu saya pernah ditanya, kalau saya ibaratkan tadi karena disebut-sebut Gus Dur, kalau saya ibaratkan Gus Dur itu lampu 1000 watt, sekarang kita nggak punya. Yang punya adalah lampu 5 watt, 5 watt. Tapi itu lebih baik, karena kalau kita punya 5 watt 200, sudah sama dengan dia. Kalau perlu 5 watt ini nggak perlu nyala sekarang. Biarkan saja, tapi kita tahu bahwa di sana ada 5 watt, di sini ada 5 watt. Nah itu yang kita lakukan lah, kira-kira seperti itu metodenya. Begitu kita mempunyai lampu 1000 watt, yang jualan 1000 watt ini pasti nggak suka menghadapi lampu kita yang baru seperti itu. Dan berbagai upaya saya katakan tadi dalam tanda petik, itu yang dilakukan. Kira-kira seperti itu mungkin kalau saya boleh menjawab sebagian tadi ya pertanyaannya. Nah yuk sama-sama kita buat 5 watt lah di mana-mana. Nah itu yang yang bisa saya share lah malam ini, nggak panjang-panjang, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu lah tentang tentang lampu 5 watt dan berbagai macam persoalan yang kita lihat pada malam ini. Dan malam ini sebenarnya kita diingatkan untuk membuka, termasuk di dalamnya gini. Tadi sudah disinggung-singgung, kita disibukkan untuk berpikir bahwa tahun ini adalah tahun demokrasi, pemilu. Kita lupa ada syarat-syarat yang besar sekali untuk mendukung itu. Dan itu kita lihat nanti yang katanya Cak Nun, saya cuma buka pintu saja lah syarat-syaratnya di dalam tahun ini. Itu berbeda, mungkin tidak persis betul. Berbeda, agak hampir sama dengan mungkin pemilu-pemilu sebelumnya, cuma konstelasinya agak berubah, sehingga cara-caranya bisa berubah, tetapi majority of the victim, kalau saya bahasa Jawa Timurnya, korbannya adalah sebagian besar dari, bukan korban dalam arti yang kita nggak pernah bayangkan itu. Saya nggak tahu kejadian yang besar yang dibayangkan tadi apa gitu ya. Tetapi mungkin kalau bahasa terangnya gini, nyolong itu sudah tidak semudah mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Jadi harus ada cara-cara, metode-metode nyolong yang lain yang harus digunakan, karena pemilu kan butuh uang banyak ya. Nah, itu nyolongnya nanti saya kira mungkin di lain waktu lah, mungkin yang yang kita bisa diskusikan agak panjang lebar. Tapi pertanyaan Cak Nun tadi sudah mulai sebenarnya. Kalau Anda punya uang sekarang, Anda mau pesta atau mau evakuasi? Nah, itu pintu bukanya di sana, nanti kita mungkin lain waktu Cak Nun ya, kita diskusi panjang lebar tentang itu. Karena nyolong itu nanti termasuk buka tadi Cak Nun. Mau kita apakan itu gitu. Nyolongnya kira-kira mungkin seperti itu. Saya kira itu mungkin pintunya kita bisa buka seluas-luasnya berbagai macam kemungkinan, berbagai macam konstelasi mungkin yang akan kita temui, sehingga kita bisa lebih arif melihat ke semua itu. Saya kira itu aja yang saya ingin share bersama-sama dengan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma nambahin sedikit, maksudnya gini, kalau saya anggapkan selalu Kenduri Cinta ini dan Maiyahan yang lain adalah universitas kehidupan. Jadi memang benar-benar universitas kehidupan. Jadi memang awal saya datang ke Kenduri Cinta memang main, sharing jazz. Tapi sekarang tiap bulan selalu memang niat saya belajar. Ya baik saya kebetulan berada di depan atau di belakang, tapi saya bilang ke teman-teman di komunitas jazz, lo dateng deh, itu universitas kehidupan yang real,
kita banyak dapat ilmu, sesuatu yang kadang-kadang nggak di buku atau di akademisi. Dan ini adalah universitas kehidupan saya dan universitas kehidupan kita. Jadi kalau ini sebuah universitas, saya bukan dosen, tapi paling tidak saya bagian musiknya deh. Jadi kalau udah ada yang ngomong politik, sosial budaya, jadi paling nggak kebetulan itu ilmu yang sedikit saya tahu sedikit. Jadi saya selalu akan memberikan pandangan dari segi musik. Nah tapi sebelum itu tadi saya nambahin sedikit Mas Ivan ya. Ini sih sebenarnya saya juga mendapatkan inspirasi ini dari Cak Nun, meskipun beliau nggak bilang saya gurunya atau saya diajarin, tapi saya ingin nambahin ada beberapa hal yang saya belajar dari beliau. Mungkin ada nyambung ke pertanyaan tadi. Saya belajar ya secara tidak langsung, pokoknya in eksistensi, nggak eksis malah eksis. Oke, itu ini nggak dijabarin panjang, kalau ini bisa 1-2 buku kali. Tapi intinya saya belajar dari beliau nggak nonyol-nonyol lah gitu. Justru yang nonyol-nonyol, masang gambar-gambar malah kita nggak kenal banget kan. Tapi intinya adalah no exist tapi malah eksis. Yang kedua adalah tidak mencari uang malah dapat uang. Jadi kebetulan juga saya lucu gitu. Artinya gini, saya pemain musik. Ya pemain musik pasti nyari uang di awalnya kan. Tapi makin kemarin makin nggak cari uang sebenarnya. Lucu. Tapi uangnya, aduh kalau saya bilang uangnya tambah banyak enak ya. Tapi ini kan kaitannya kan ke bisnis. Jadi lucu gitu. Saya dan Mbak Ina makin kemarin itu makin nggak nyari uang gitu. Main manggungnya di Kenduri Cinta, manggungnya di Macopat Sapaat, ya kan. Ya nggak tahu lah Mas Gandhi bayar saya berapa tuh ya. Nggak jelas ya. Tapi artinya saya juga belajar itu dari beliau. Ya kan? Artinya segala sesuatu nggak dilihat dari ukur. Jadi ya katanya saya pernah dengar ketika kita cari uang untuk makan orang miskin katanya. Ketika kita cari uang untuk keluarga kita orang sederhana. Ketika kita cari orang untuk orang lain, kita dikayakan gitu. Nah sekarang orang lainnya siapa bagi Mas Ivan? Jadi ada secara efek tidak langsung. Terus yang ketiga dari Canon mensiratkan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW apa sih yang disiratkan sama Canon tadi? Kepercayaan. Saya juga memiliki beban itu. Pokoknya kalau anak KJK main jazz gini, but. Jadi sebenarnya intinya bukan saya paling jago jazz, paling jago apa. Pokoknya tiba-tiba ada orang Kenduri Cinta nikah, udah beben jazz. Oh, jazz. Pokoknya ya sebenarnya bukan yang paling jago, paling hebat, paling apa. Mudah-mudahan, tapi modal terkuat adalah kepercayaan. Cuma bagaimana membentuk kita menjadi sesuatu yang dipercaya itu proses juga. Proses dari hal-hal yang jangan pernah menyepelekan momen-momen kecil dalam perjalanan hidup kita. Karena ketika kita udah menjadi percaya, itu susah tuh. Dan itu bisnis dan lain semua mengikuti. Nah itu. Dan sekarang mulai supaya kita tidak ahmak di dalam musik. Kembali lagi saya lewat musik. Jadi musik secara umum, Cak Nun di bulan Maret tahun 2000 tahun lalu pernah bertanya kutub musik. Jadi kondisinya adalah, oke, kalau kita pilah adalah kutub musik barat timur, etnik, world music dan musik barat. Di sini cuma untuk memberitahukan satu hal, kita harus ketahui musik populer yang kita dengar tiap hari dan segala macam itu ya berorientasinya ke barat, dan barat itu orientasinya Yunani. Oke, jadi padahal kalau kita belajar musik kuno itu ada musik Arab, musik Cina, musik zaman Majapahit dan segala macam, tapi intinya itu nggak pernah diangkat. Nah, saya belajar musik barat juga pada akhirnya kan, karena yang diajarkan di akademisi adalah barat yang Yunani itu. Tapi makin saya belajar, akhirnya saya menemukan satu hal. Musik barat itu dibuat untuk menyederhanakan. Katakanlah bahasa Inggrisnya lah gitu. Apakah bahasa Inggris paling sempurna? Kan enggak. Tapi mungkin harus punya satu kesatuan. Oh, bahasa internasional adalah Inggris gitu kan. Setuju atau tidak setuju kita didirect ke sana kan. Tapi ada bahasa Arab yang luar biasa, bahasa Cina dan segala macam, ya kan? Nah, musik barat yang orientasinya pada Yunani tadi, ya kita tahu kalau sejarahnya panjang dari Pythagoras, pokoknya jadi musik barat deh. Bahkan ketika blues lahir dibilang musik etnik, tapi pada akhirnya diambil juga. Musik barat tanpa musik sentuhan timur, padahal baru dikasih sedikit sama Tuhan. Blues tadi ada Mas yang suka blues,
musik barat udah menjadi unik, jadi blues, jadi rock. Kalau nggak ada itu, nggak pernah ada musik rock, nggak pernah ada blues. Masih banyak musik yang begitu kaya. Kadang-kadang saya ada, aduh musik gua cuma musik barat ini terlalu cetek, padahal masih banyak hal yang nggak digali. Saya beruntung ketemu Cak Nun, ketemu Kiai Kanjeng. Ternyata kita Jawa aja udah begitu kaya gitu. Jadi kita maksudnya jangan dibutakan, kita tidak mengerti perjalanan musikal. Jadi Universitas Kenduri Cinta nih mengajarkannya bukan, ah udahlah gue gak mau belajar kesenian musik nih, enggak. Jadi biarin. Pada akhirnya memang kita harus belajar dulu lah. Kita kan mulai dari yang mudah katanya kan. Nah kita belajar dulu musik barat ini yang mudah. Nah terus kita nanti ke Yunani, tahu dari situ ntar mundur, oh ternyata ada musik Arab, musik ini, musik ini, musik ini. Ada musik India yang tangan nadanya 21, ada musik Arab yang nanti ada kaitannya ke Kiroa, Bayati, wah macam-macam itu ribet tuh. Mungkin kalau kita pelajari itu, ya kalau di UPH cuma 4 tahun 5 tahun lulus sekolah musik, bisa 20 tahun baru lulus. Ya jadi paling nggak kita tahu kiblatnya. Jadi paling nggak Mayahan dan Kenduri Cinta, Barat, Timur, Barat itu pun Yunani, akhirnya berkembang nanti menjadi klasik. Dan kalau dipelajari nanti kenapa Yunani yang diambil tuh ada sejarahnya juga. Tapi nantilah kalau jadi tuh nanti Mas Rusdi Gani mau bikin mayan-mayan kecil musik katanya kan. Jadi workshop Maya ala Kenduri Cinta gitu kan. Tapi nggak tahu kapan, tapi intinya udah berjalan. Karena beberapa dari Kenduri Cinta sering ke KJK, ke KJD. Jadi kita udah kolaborasi. Untuk yang tertarik di bidang musik bisa ke komunitas Jazz Kemayoran. Ada Kandang Jurang Doan dan segala macam. Jadi kita jelas, jadi musik yang kita dengar sekarang ini sebenarnya musik sesuatu yang disederhanakan supaya secara umum 5 benua ini ada sesuatu yang menyambungkan, ya menyambungkan dan punya bahasa yang sama di bidang musikal gitu. Nah tapi untungnya tadinya saya merasa, aduh musik saya terlalu cetek dong yang saya pelajari bertahun-tahun cuma mengacu ke sana. Tapi untungnya jazz bukan bicara tangan nada, ya kan? Apalagi ketika saya ketemu Cak Nun, aspek jazz itu luas. Jadi jazz, cara berpikir, orang jazz tuh salikin, wah luas lagi. Jadi tangan nada cuma tangan nada lah, yang penting pada akhirnya kan orangnya, jiwanya, ya kan. Jadi ya nggak masalah gitu. Jadi luas. Jadi itu saya udah menganggap musik, kalau Canun bilang Indonesia adalah bagian kampung halamanku, ya musik adalah cuma bagian kampung halamanku. Tapi yang penting adalah apa yang kita bisa buat dengan musik. Apa yang bisa kamu buat dengan dagang? Apakah dagang orientasi utamanya, ya kan? Tapi saya selalu berusaha, ya makanya nih ada yang tiba-tiba, oh Mas Beben ganti nama Pencari Hakikat tuh ada. Pasti yang ngikutin Twitter saya kan Pencari Hakikat, serem namanya Mas gitu. Tapi pada akhirnya emang saya ya harus nyari hakikat utamanya. Saya nggak mau ngelakuin sesuatu nggak jelas gitu. Hakikatnya apa sih? Karena nggak seru gitu kalau kita nggak ketemu hakikatnya. Ya kita harus ketemu hakikatnya, tujuan utamanya apa? Ya harus fokus tujuannya ke sana jelas, baru saya semangat gitu kan. Nah jadi pada akhirnya orang udah terlalu oke lah ribut jazz gini, nah, saya udah nggak kesana. Maksudnya yang saya udah mikirin dari jazz musik kita bisa bermanfaat bagi orang lain mungkin atau ngapain, jadi lebih ke sana. Jadi itu tadi sejarah singkat soal musik ya. Jadi kita jangan dibutakan tuh, kita musik luas banget yang belum tergali kan. Tadi Cak Nun bilang bener banget ya kan, Sting Turki, The Beatles ke India, lihat aja karena mereka norak gitu kan. Kalau kita tahu ada orang Indonesia main-main keras, mungkin ada yang tahu grup Ras, yang trio Ras tuh, progresif musik khusus segala macam, ya kan. Tapi ya di lemarinya CD itu ada musik Padang. Ya kalau kita ke Amerika ke kamarnya ada musik Padang, musik Jawa. Mereka ke sana. Terus tiba-tiba kita yang baru dengerin Ras, ih gila musiknya aneh gitu. Itu dari Padang lagi. Mereka tuh jauh-jauh ke timur kok, ya kan. Itu baru Padang, belum Bali, belum mana gitu. Jadi kita jangan, ya orang Kenduri Cinta nggak norak-norak gitu kan. Jadi galilah, kamu akan menemukan Tuhan di sana. Jadi mungkin secara singkat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, saya jadi ingat satu hal untuk Mas Ivan ya. Mudah-mudahan berguna untuk yang lain juga, termasuk untuk teman saya yang soal reformasi tadi. Saya ingat dua hal. Yang pertama itu gini, kemarin itu saya ke Hongkong, itu yang diundang ke Hongkong itu kan saya sama Mbak Via. Tapi kami berangkatkan Sabrang, istrinya, anaknya, terus anaknya Mbak Via sendiri yang nyanyi kacau di sana.
Anak kecil, anak saya yang gawat itu, si Ampa itu. Si Rampak itu kan yang kemarin tiba-tiba bilang sama saya, tahu nggak siapa yang pertama kali melihat Ampak? Dia bilang gitu. Ya Allah lah. Loh, kalau Allah nggak usah ditanyakan, maksud saya manusia, dia bilang. Ya ibulah kalau gitu. Oh nggak bisa, salah. Yang pertama ngelihat Ampak adalah Ampak sendiri. Emang di mana? Di dalam perut. Sebenarnya aku nggak nyadar waktu itu, tapi aku tahu kalau yang di dalam perut itu Ampak. Waktu lahir itu aku juga belum sadar ya. Tapi aku tahu kalau yang lahir itu Rampak. Ngono kuwi edan jahitan ya. Edan iki bapake sapa ini. Masa ngomong gitu. Terus begitu ibunya datang, karena waktu ngomong nggak ada ibunya, belum datang, tak suruh Ampak itu cerita siapa yang sama ibu, cerita sama ibu siapa yang pertama kali ingat Rampak. Dia bilang, terus dia jawab gini, ya nggak maulah aku cerita-cerita lagi. Orang dewasa nggak bisa menceritakan sesuatu berkali-kali. Ngono kuwi. Loh kamu kan anak kecil, siapa bilang aku kan sudah dewasa. Aduh, ini dia diisi siapa ini anak ini yang gitu. Itu nama saya mau cerita sama Anda. Gonggong ini saya bawa, yang diundang 2, artinya tiket itu cuma 2 orang. Kalau itu undangan panitia. Tapi saya bawa Zainul, ya, Sabrang istrinya, anaknya, anak saya kecil, Zainul, Imam, Gandhi, Zaki. Jadi kita bawa 4 kali lipat ya, 5 kali lipat dari jumlah yang diundang panitia. Dan itu tidak ada urusan tiket sama panitia. Jadi kalau ngomong dagang mas itu ruginya tidak karu-karuan. Tapi saya tidak pernah merasa rugi dan tidak pernah merasa keluar duit. Saya ingin katakan sama Anda gini, uang itu ada 3 macam teman-teman sekalian. Yang mana yang Anda cari di antara 3 ini? 1, uang transaksi. Nomor 2, uang orang butuh. Nomor 3, uang orang bersyukur. Nah, ini peristiwanya tinggal Anda elaborasi. Kalau uang transaksi itu yang ngeluarin duit ingin sesedikit mungkin ngeluarin, bener nggak mas? Oke. Tapi kalau uang orang butuh, dia mau keluar berapa saja karena dia butuh, tetapi belum tuh ikhlas, terpaksa dia. Oh kurang ajar, tapi aku butuh ini gimana ya? Jadi dia mau akhirnya ngeluarin duit banyak, tapi ada unsur tidak ikhlas. Yang ketiga adalah uang syukur. Pernahkah orang bersyukur menghitung-hitung uang untuk dikeluarkan dalam rangka rasa syukurnya? Saya hidup ini mas, mohon kepada Allah, ya Allah jangan anakku makan sesuap nasi yang tidak berasal dari rasa syukur sesama manusia. Entah bentuknya terserah Allah. Makanya saya tidak bisa berdagang. Masa diundang 2 orang, saya bawa 12 orang. Kalau menurut hitungan dagang, rugi besar. Di sana seminggu lagi Gandhi, Zainul, Zaki, Imam, seminggu di sana. Biayanya dari mana? Kuncinya adalah tadi itu mas. Ya, Zainul kemudian ketika pulang itu cerita sama Cak Fuad, Ben, Cak, saya ikut ke Hong Kong tuh, kok saya dapatnya lebih banyak dari Solmed ya? Ya Zainul ngomong gitu sama Cak Fuad, nggak sama saya. Maksudnya lebih besar. Lu kan Solmed dulu kan rame kan ngomongnya berapa 15 juta apa berapa gitu ya. Saya dapat lebih banyak ya Cak. Lu kok bisa Nul? Lu kalau saya hitung semuanya itu hampir 20 itu, dia bilang. Padahal nggak ada perjanjian. Lah kok bisa kamu dapat? Ya nggak tahu, mereka seneng sama saya. Mereka lihat tas saya nggak bisa ditarik, jadi sobek satu gitu loh. Karena orang anak-anak di Hong Kong ngeliat Zainul narik tasnya setengah mati, 1 jam kemudian ada tas baru untuk Zainul. Dilihatnya handphonenya, ya Allah elek Ibnu, handphone iki tahun piro Nul, ada handphone baru. Besoknya baju baru, sarung baru, uang sangu untuk jalan-jalan Mas Zainul, jalan-jalan tak anter. Nggak tahu siapa yang ngasih mas. Jadi terus pulang dia dapat duit banyak, melebihi harga ustadz. Padahal dia tidak pernah transaksi. Kenapa? Karena anak-anak itu bersyukur.
bersyukur. Karena sejak pertama kita tidak transaksi. Tapi Anda jangan lantas tidak transaksi loh ya. Hanya Rasulullah yang berani begitu. Kalau Rasulullah kan begini, ini saya beli barang ini 100 rupiah, kamu belinya terserah, kamu kasih saya laba berapa. Itu Rasulullah. Kalau kamu gitu kan mati kamu. Ya toh? Modar gue. Dikasih ya tambah 1 rupiah kan gitu kan. Tetanggamu kayak gitu semua kan gitu. Jadi hanya Rasulullah kan punya faktor lain yang membuat orang tidak mungkin ngasih laba sedikit. Faktor lain adalah penghormatan semua orang kepada Al-Amin Muhammad tadi itu dong. Ya toh? Jadi Anda untuk dagang Anda harus punya kekayaan non materi, yaitu trust. Orang seneng sama Anda, orang terharu sama Anda, orang bersyukur ada Anda, orang merasa aman ada Anda. Itu kan modal terbesar untuk supaya uang datang ke Anda. Dan uang supaya datang ke Anda itu jangan dijadikan niatmu, perjuanganmu adalah menjadi mukmin, menjadi orang yang dipercaya. Pokoknya orang merasa aman, ya itu butuh waktu mas. Tapi nanti kalau sudah saatnya itu Anda tinggal panen. Saya belum pernah bekerja dalam hidup ini mas, 61 tahun. Tapi Anda suruh saya beli apa, saya bisa beli. Apalagi kalau saya mau kolusi menggunakan kekuasaan dan kewibawaan saya. Tapi kan saya nggak pernah. Loh kalau saya mau menggunakan itu mas, loh sekali SMS tuh mas, SMS tuh mau ke, udah siapa aja. Tapi alhamdulillah mas, tidak ada orang berani ngasih saya. Itu sial secara dunia tapi laba secara akhirat. Jadi nggak ada orang minta tolong saya, misalnya masalah gede saya selesaikan. Misalnya ada perusahaan besar yang di zaman Pak Harto nyogoknya jelas, sekali transfer 1 bulan. Setelah itu urusan Pak Harto membaginya, misalnya gitu ya. Setelah itu presiden berikutnya kan beda mas. Ada presiden yang punya anak buah sampai ke kampung-kampung, ada yang tingkat ranting, cabang, itu pun nanti ada yang bagian faksi-faksi ini perempuan, pemuda, yang ini, itu tiap hari semuanya giliran. Sing ranting A1 cabang sampai pusat. Engkau sing ranting B1 tiap hari ngerempel di situ. Jadi untuk nyogok itu terlalu banyak yang disogok karena semua merasa berhak. Karena aturannya udah nggak ada. Kalau zaman Pak Harto kan upetinya jelas. Salah tapi secara prosedur gampang gitu ya. Akhirnya sambatnya ke saya, ini gimana Cak, tiap hari nih Cak, siang pagi sampai sore ini penuh ini, dan harus ngasih terus menerus, nggak ada batasnya. Nah saya bilang yo gampang Pak. Lu gimana kok gampang? Ya gampang, sampai terima semua, sampai sanggupi semua. Lu terus gimana dong? Nggak habis dong Cak, perusahaan nggak bisa apa kalau gini caranya. Diminta gampang. Semua saya terima, semua akan kita kasih, tapi mohon kirim suratnya ke Cak Nun. Jadi saya yang mewakili perusahaan, di mana orang mau minta apa-apa itu lewat saya lah. Orang sido njaluk tuh mas karo aku. Kan enggak mungkin mereka terus kirim surat ke saya minta duit ke perusahaan, itu kan enggak mungkin. Artinya aku disungkani uang gitu loh mas. Enggak mungkin kalau lewat saya. Jadi misalnya kalau contoh lain kecil ya, kalau TKW turun di Terminal D khusus untuk di Plekodo gitu ya, kalau nanti ada yang darurat betul, telepon saya bilang, telepon saya. Atau bilang gini sama petugas atau siapapun yang menodong kamu, saya akan kasih Pak, tapi saya harus minta izin kepada Cak Nun dulu, sebut nama saya. Itu petugas mundur mas, dengar nama itu. Itu loh mas, bukan hebat, bukan apa, tapi kalau saya mau menggunakan itu mas, wah sopo ain duwe aku mas. Cuman sampean delok iki lho, aku iki urip koyo ngene. Apa tuh saya tuh masih menikmati hidup saya sedemikian rupa, sampai nyuci piring masih saya mas, nyuci baju masih saya mas, nyapu masih saya mas, ngepel masih mas, dan saya merasa nikmat luar biasa itu. Nggak apa-apa. Orang itu kehilangan kenikmatan hidup karena dia menganggap bahwa hidup itu meningkat. Meningkat piye hidup kok meningkat?
Loh, kenapa kamu dicuciin orang? Kenapa kamu nggak dimandiin orang sekalian? Toh tetap kamu mandi sendiri, kan gitu. Dicebokin orang sekalian. Kalau memang kamu priayi dan kamu orang besar, menteri gitu ya mestinya ada asisten cebok. Ngomene ayo tuh kombong ini. Mesisan. Loh, kalau Anda bisa menikmati mandi sendiri, Anda pasti bisa menikmati nyuci sendiri. Meskipun mungkin tidak kayak Wijayanto kan, kalau nyuci kan terus tetangganya ditawari, ini saya masih nganggur, ini ayo siapa yang mau nyuci ya, itu ya Wijayanto. Sarannya seperti itu. Jadi ibu-ibu harus rajin nyuci. Kalau perlu tetangganya ditawari pagi-pagi keliling, ada yang mau nyuci enggak, sini saya cuciin gitu. Kira edan nek kira edan gitu. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi menurut saya Mas, jadilah manusia berjuang supaya orang merasa bersyukur ada Anda. Mestinya masalah selesai nanti. Ya gitu loh kalau menurut saya gitu ya. Itu ingin saya tambahkan dari Mas Beben soal Mustafa Zainul tadi itu loh. Ada beberapa syubhat ini ya. Jadi syubhat itu maksudnya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi misalnya gini, saya bisa jelasin itu tidak ya. Andai kan saya bikin restoran, saya nomor satu harus berusaha jangan ada orang tahu itu restoran saya. Karena tidak boleh andalannya adalah nama saya. Jadi yang saya maksud menjadi orang yang dipercaya itu tidak harus Andanya, tapi produk Anda. Jadi kalau Anda memproduksi sesuatu, ya produk Anda itu bisa bikin orang percaya dan aman. Jangan sampai tahu kalau, apalagi saya Mas, saya ini kan mau nyopir taksi, mau saya Mas, tapi yang disupiri enggak mau itu loh. Mau saya Mas. Mau, bener-bener mau saya. Ngojek pun mau saya. No problem bagi saya. Saya enggak punya problem sosial budaya, enggak ada. Tapi jadi misalnya gini, ada warung Asmuni, itu menurut saya ya enggak apa-apa, tapi menurut saya salah. Karena orang akan datang karena Asmuninya, itu salah. Seharusnya orang datang karena produknya. Itu loh Mas. Jadi Anda sudah benar sebenarnya. Yang saya maksud Anda bisa dipercaya itu kan kepercayaan orang kepada Anda kan pada produk Anda, output Anda, bukan pada Andanya. Nah, kecuali Anda seorang agen. Yang tadi saya contohkan tuh agen atau pelaku jasa. Itu lain masalah. Itu Mas. Jadi Anda sudah benar, Qawiyul Amin itu sudah benar. Ada seorang pinjam saya duit 3 miliar, mau bikin pabrik teh. Syarat rekrutmennya adalah rajin sholat subuh. Yo, mari sembahyang subuh turu sampai awan. Tapi yang paling mustahil dan paling salah dari yang dia lakukan adalah nyilih aku duit 3 miliar, tak dodok ndasmu. Duit mbae, wak Gus ta, 3 miliar nyilih aku iku. Ndelok gurung tahu hari ini. Nek ditukokno kerupuk digelundungno dari Sabang sampai Merauke gak cukup iku 3 miliar tukokno kerupuk. Itu loh Mas. Jadi Anda sudah benar itu. Itu yang disebut sekarang kan namanya ekspertasi atau profesionalitas, keahlian di suatu bidang, dan itu didukung oleh Rasulullah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lahirnya kalimat engkau lebih tahu urusan duniamu itu lahirnya gini loh. Rasulullah itu jalan-jalan, pas jalan ada orang sedang ngerjain kebun kurma. Terus, ini ngapain kamu? Oh, ini saya sedang mengawinkan gini. Oh, Rasulullah mengatakan, oh perlu dikawinkan toh. Itu Rasulullah itu karena nggak tahu, tapi karena dia punya wibawa. Si petaninya ini menyangka Rasulullah menyalahkan dia. Jadi dia pikir Rasulullah menyalahkan, tidak usah dikawinkan. Maka kemudian setelah Rasulullah pergi, dia tidak ngawinin lagi. Sama dengan salak itu loh Mas, kan pakai serbuk yang diterbangkan angin baru dia berbuah. Nah kurma juga ada gitunya. Ya. Terus karena tidak panen gara-gara salah sangka terhadap statementnya Rasulullah, marah dia sama Rasulullah. Rasulullah ini gara-gara saya taati fatwamu, sekarang jadi nggak panen. Loh, maksudmu gimana? Lah kan dulu waktu lewat gini. Loh, kan saya terus akhirnya Rasulullah antum ma'lamu bi urumi dunyakum. Aku itu nggak paham pertanian. Saya ini pedagang, bukan kaum agraris saya ini. Gitu loh. Itu lahirnya kalimat itu Mas. Jadi menurut saya Anda sudah benar. Cuman ya jangan terus sampai
Nggak peduli kamu mabuk ya, kalau kalau mabuk ya nggak bisa lah Mas. Kalau pemabuk kan ya juga lain dong integritasnya di perusahaan Anda. Itu kan bahasanya saja, tapi kan tidak benar-benar begitu toh. Nggak peduli kamu memperkosa siapa gitu. Ya jangan usah gitu lah ya. Ya peduli lah ya. Artinya tetap karakter itu kan lengkap. Maka ketika tes psikologi kan yang dites kan karakternya. Seluruh probabilitas dari kepribadian seseorang itu kondusif atau tidak terhadap pasar produkmu kan begitu. Itu. Jadi menurut saya Anda sudah benar dan nggak usah cari kemana-mana, dari logika sudah cukup juga gitu loh Mas. Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Mas Wijayanto mungkin ada nambahin soal ketika ada dua Abdullah yang sangat terkenal para sahabat itu, satu Abdullah bin Mas'ud, yang satu Abdullah bin Umar. Sama-sama Abdullah maka biasa disebut oleh muhaddisin ya Ibnu Umar sama Ibnu Mas'ud, namanya sama-sama Abdullah. Tiba-tiba Umar bin Khattab masih jadi presiden waktu itu, dan Umar bin Khattab itu dalam keteladanan kepemimpinan memang banyak sekali, sampai pernah nangis. Ditanya kenapa nangis, karena baru dapat laporan SMS waktu itu, tapi ya, sudah dicius cemungut gitu ya, gitu. Biar nggak ngantuk lah gitu. Itu loh, walaupun nggak ada SMS tapi Umar tuh pernah ngomando pasukan perang loh. Ini juga strategi marketing saya biar nanti saya ada kesempatan untuk bicara mengenai ini. Jadi satu waktu khutbah itu tiba-tiba langsung turun. Ini ngapa orang gila tiba-tiba kok turun. Ternyata ada pasukan di Persia itu sedang dikepung musuh. Dikepung musuh, Umar diperlihatkan secara ya gimana ya, visual bahwa ini sedang dikepung. Akhirnya semua orang turun. Padahal dari Madinah, khutbah di Madinah tapi bilang turun. Ngapain ini? Pemimpin gila nih, crazy nih. Nah, visioner itu beda dengan ya. Nggak usah diteruskan yang itu. Saya nggak punya imunitas untuk itu turun itu nggak ada imunitas. Nah, padahal kalau Cak Nun ngomong gitu saya dukung. Ya. Nggak tahu kok nggak digunakan itu, sayang. Itu termasuk dituntut oleh Allah mubadzir ya. Jadi minimal menteri-menteri mesti bisa loh saya. Jadi ya kalau itu betul jadi kan RI 1 terus menteri itu ya lumayan kan. Dan saya akan milih menteri-menteri yang pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi Menpora juga bisa. Insya Allah saya lebih hafal Indonesia Raya daripada saya sekalian. Jadi turun, ternyata setelah selesai khutbah, ini saya lagi selesai khutbah langsung semua mencium dahi sebagai penghormatan. Penghormatan Arab itu ada dua, mencium dahi dan memegang jenggot. Ya Syekh kalau gitu. Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu piye kabari, langsung dipukul. Saya itu mencium karena apa? Semua terselamatkan dari kepungan. Jadi ini pasukan Rumat itu sudah pasukan pemanah di atas, itu sudah dikepung, nah, tapi dia turun dulu sebelum dikepung sehingga waktu naik sudah nggak didapatkan siapapun. Padahal di Madinah. Nah nanti ini bicara tentang silaturahim, jadi menyambung rahim. Tentang dulu belum ada BB, belum ada SMS, tetapi bisa. Dan itu bisa kita. Jadi misalnya nanti kontak batin itu gini. Ada alam nasrut, alam jabarut, alam lahut, alam, tapi kelamaan itu ya. Itu kalau digontor sampai 2 semester itu paling enggak. Itu kalau ibu Anda sakit, Anda sakit di sini, ibu Anda tersedak. Aduh, apa? Oh, ternyata anakku di sana itu kurang makan sampai kurus gitu. Nah, itu bisa atau terserah itu. Dan seterusnya, tapi ini bukan klinik loh ya. Ini bukan goib terus kalau Anda lahir Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di, bukan itu. Pengirimnya ada di sini, Masya Allah. Bukan itu. Tapi itu bisa kontak-kontak batin seperti itu. Jadi ini nggak masalah dengan mistik. Jadi orang ngundang orang nggak usah pakai undangan, bisa. Tahu-tahu saya ngundang Cak Nun ke sini itu bisa. Saya nggak ngundang, nggak SMS loh. Tahu-tahu Cak Nun datang sini juga. Itu undangan batin saya. Itu ya. Dan saya sudah tahu, maka datangnya saya ke akhir. Karena tahu Cak Nun itu datangnya juga ke akhir tadi. Saya tahu, karena ganti saya SMS, baru jemput Cak Nun gitu ya.
Ya, tapi saya nggak ngundang Cak Nun, tapi bisa lah itu kehebatan saya. Tapi saya nggak akan gitu, nggak enak saya orang. Akhirnya tahu-tahu Umar bin Khattab, oke saya potong itu dulu, itu PR yang akan datang, biar kamu datang jangan hanya 2 kali terus. Gitu. Saya sudah sekian tahun itu saya pernah dikerjain Cak Nun di Bukit Sinai. Wah, saya ditinggal sendiri dalam kedinginan di Sinai. Sampai saya bingung, nggak ada orang, saya teriak-teriak, Indonesia, nggak ada orang sama sekali. Itu ternyata Kiai Kanjeng udah di atas, sama naik kuda. Ternyata saya sendirian, saya ditipu, dia naik onta itu sampai di atas lah. Saya jalan kaki, makanya saya ditinggal. Oke. Saya sekalian, jadi tiba-tiba Umar bin Khattab kaget, loh kenapa kamu punya kuda yang sangat bagus? Padahal uang jatahmu sedikit sekali. Ya ini saya beli di pasar. Berapa harganya? 30 uqiyah. Wah, yang benar kembalikan. Marah Umar. Kembalikan. Kenapa kembalikan? Ini sah. Jual belinya sah. Tapi ingat, itu karena penjualnya tahu kalau kamu anakku. Kamu anak presiden, wajar saja. Kamu anak presiden kok, pasti 30 uqiyah. Padahal harga umum itu 50 uqiyah. Kembalikan. Haram, haram, haram. Itu dikatakan. Sampai dikatakan gulul, gulul, gulul. Korupsi, korupsi, korupsi. Kenceng waktu itu. Nah, karena ini sudah termasuk gratifikasi, termasuk itu semuanya. Dan kalau itu berlaku di Indonesia, wah impossible. Sulit. Kecuali kalau tadi betul turun, ya mungkin bisa. Nah, jadi itu salah satu bahwa profesional penting. Rasulullah mensabdakan, idza ustal amru ila ghairi ahli fangtadirus sa'ah. Kalau kamu menyerahkan sesuatu pada bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Kalau Anda di perusahaan konstruksi, ya jangan cari kiai, hafal 7 kitab hadis. Tapi didungani terus ya ora. Oh, gawe jembatan mung donga terus wiritan yasinan ora dadi. Ambrol nanti. Ya, jadi ya perlu engineer. Walaupun doa itu juga usaha juga doa. Ya Allah minta anak ya Allah, minta anak ya Allah. Udah kawin belum? Belum. Baru kawin tak ngawur banget ya. Ya, jadi intinya sekarang ya profesionalitas. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra, nanti dibaca setelah tentang tahajud 80 itu kul ya'malu ala sakilati. Orang itu harus bekerja pada bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau memang bidangnya ini jangan kerjakan yang lain. Itu ya tahu diri itu. Kalau nggak bisa jadi ustadz di TV ya nggak usah. Nah, ya sudah bidangnya masing-masing. Ini nggak usah ngurus, itu rezekinya masing-masing. Ya. Oke ya gitu ya. Sementara itu. Terus masih ada tambahan tapi itu kaitannya dengan manajemen marketing itu. Tapi nanti itu kalau saya di MM saya ngajarkan 8 SKS betul itu lama itu sebenarnya. Dan nanti karena termasuk deception itu kalau ada produk misalnya Sony terus kita bikin Sunni lah itu sudah. Sana ada Hermes mahal, sini Hermes, sana Gucci, sini Gucci. Ya itu ya, ada Everready bikin Every Power. Itu kucingnya ke atas jadi ke bawah. Itu semuanya persis. Lah itu sudah namanya deception. Nah, nanti ada kamuflase. Bikin Oreo, sini bikin Rodeo. Nah, ada persis, ada Lim itu Prit, di sini bikin Prot. Nah, itu sudah itu Lim itu dipalsukan. Ada Betadine Laris bikin Amandin. Bentuknya persisnya sama. Nah, itu sudah tidak bisa karena itu sudah secara hukum tidak melanggar, dari saya etika itu sudah ethical bisnis etiknya sudah tidak dijalankan. Tapi ini malah jadi kuliah itu ya. Tapi prinsipnya itulah paling tidak jangan sampai orang itu hulul. Satu contoh lagi, jangankan sampai perdagangan. Mu'az bin Jabal itu pernah gini, ini luar biasa ini pelajarannya. Saya sendiri mungkin tidak mampu untuk seperti ini. Mu'az, kamu datangi satu kaum itu ambil zakatnya. Karena dulu namanya amil itu adalah mengaudit. Oh hartamu sekian, kamu ambil sekian. Hartamu sekian, oh kambingmu udah 40, ambil 1. 80 ambil 2. Tiba-tiba dia datang dari satu kaum, oke ini zakatku. Udah, mana zakatmu sekian-sekian, diaudit. Itu amil, maka dia dapat jatah. Memang kerjanya itu nggak seperti ini, panitia zakat diem aja terus jaluk jatah, itu keliru. Oh
mau diem mau dia itu saya nggak setuju kalau amil zakat di masjid hanya tunggu di situ. Harusnya dia aktif, bahkan proaktif. Jadi tiba-tiba ini zakatku, tapi ada sekantong gandum. Ini hadiah untuk keluargamu. Ini zakatku, ini hadiah untuk keluargamu ya Muaz. Maka sampai di Rasulullah, ya Rasulullah ini zakatnya. Ini sekedar terus itu sudah zakat. Muaz pamit, ya Rasulullah sudah ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Lu kok kamu bawa apa itu? Ya Rasulullah ini untuk keluargaku. Lu kok bisa? Tadi begini ya Rasulullah, diceritakan. Ada kata pakai bahasa Arab. Kalau saya ngomong nanti Anda nggak tahu. Jadi ada, saya dihada, terus saya hada. Ada saya kasihkan, ada. Nah ini masih hada kecil ini, sorry hada kecil ini untuk saya. Hada kecil terus, maka Rasulullah ngatakan gulul. Kamu korupsi. Lo kok bisa? Wong jelas akadnya ya Rasulullah untuk aku. Jelas itu terjadi pada sahabat, nggak terjadi di sini. Nggak pernah Gandhi kok nyelipkan saya. Tas saya sudah saya buka terus, nggak pernah diselipi. Saya sengaja sejak tadi ini. Cak Non aja yang diselip-selipi itu, saya nggak pernah diselipi. Malah kalau pengen makan enak telepon, Ustaz makan malam di mana? Ngerti gini minta ditraktir. Ya wes, mampir apartemen. Rung tahu aku ditraktir. Yang jelas saya sering traktir. Oke, saya sekalian. Iya, apartemenku itu mesti modalnya nggak bawa ganti. Ya sudah pakai kaosku terus bablas di bawah. Oke, saya sekalian. Intinya adalah hulul. Pertanyaannya sederhana. Kalau itu memang milikmu, ini pertanyaan Rasulullah luar biasa. Rasulullah kalau bertanya pinter, cerdas, nggak seperti ini tanya berbelit-belit, pertanyaannya nggak jelas. Jadi ketika ditanya, enggak Anda yang di kalau itu milik keluargamu, apakah kalau kamu diam di rumah orang itu akan datang dan memberi kamu? Ya tentu tidak ya Rasulullah. Bukankah engkau dikasih karena engkau suruh? Ya jelas. Jadi dikasihnya itu karena ini persuruh Rasulullah. Kalau memang untuk keluargamu, kamu diam di rumah, apa dia akan datang ngasih kamu? Tidak. Kalau gitu lain kali ya Mas, lain kali kalau begitu kamu laporkan ke aku. Bahwa aku ini dari ini dan ini hadiah dari sana begini. Maka kembalikan. Nah Rasulullah, Mas dikembalikan ke Rasulullah. Jangan pulang dulu. Nanti tunggu aku. Rasulullah masuk, terus ngambil kantong lagi yang lebih besar. Terus diisi lebih besar dari yang kecil tadi. Ini untuk keluargamu. Rasulullah itu hebatnya begitu. Jadi suka nambah. Nggak suruh sini naik taksi sendiri, bayar sendiri, pulang diantar. Nah ini kayak jalangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Itu semua. Padahal besok bareng loh. Saya itu 5:30 harus sudah check in di bandara. Sama dengan Cak Nun. Tapi saya nggak ditawari bareng. Ya sudah. Masih kuat saya. Oke, saya sekalian, intinya adalah bahwa saya nggak cari uang dari sini, insya Allah lebih banyak di tempat lain. Saya sekalian, jadi ini contoh bahwa orang komisi saja, apa nggak boleh terima komisi? Boleh, tapi transparan. Nah, nanti ada akuntabilitas, ada responsibilitas, ada fairness, itu penting, transparansi itu. Jadi sebetulnya kalau seperti Gandhi itu kalau di Hongkong kemarin dapat harus lapor Cak Nun. Cak Nun saya di sana. Ya, mungkin Cak Nun nggak bisa, ini untukku, terus dikembalikan lebih banyak. Nah itu contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah itu contoh Rasulullah. Termasuk, oh kamu kok dapat handphone kok 4S, nah, sudah punya yang lain mestinya, iya nanti untuk Ustadznya aja, kasih Wijayanto aja. Mungkin gitu. Itu kalau mau nyontoh Rasul, ya. Kalau nyontoh Rasul gitu. Ya, itu aja dah. Oke, sudah hampir jam 3 beberapa menit lagi. Saya ingin pesan beberapa hal tidak sebagai fatwa, tapi sebagai sahabat Anda. Yang pertama Mas ya, kalau Anda tolong tetap ingat bahwa yang disebut ulama itu, yang sekarang dimaksudkan ulama itu adalah pemahaman fikih. Padahal expert itu ulama. Jadi ada ulama di bidang pembangunan rumah, ada ulama di bidang
pertanian, ada ulama di bidang. Nah sekarang kita sudah 5-6 abad ini dipersempit. Yang disebut ulama adalah orang-orang yang memiliki ekspertise di bidang hukum Islam, gitu ya. Nah jadi Anda tadi harus cari ulama, tapi ulama di bidang yang Anda kerjakan, produk yang Anda kerjakan itu. Jadi tolong definisi ulama sekarang harus diingat-ingat terus bahwa itu lambat atau cepat pada suatu hari Allah akan mengizinkan, itu kita perluas. Jadi majelis ulama mestinya ada ulama pertanian, ada ulama kelautan, ada ulama perdagangan, ada ulama dan lain sebagainya. Tema sesuai dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat. Mestinya ya, ulama artinya kan orang yang secara khusus mempelajari, alim gitu. Nomor 2, hal-hal yang menyangkut agama, kalau Anda mendapat rezeki dari situ alhamdulillah, tapi jangan mencari rezeki dari situ. Lain ya misalnya mendapati rezeki tanpa Anda niati, atau mencari rezeki dari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Di situ menentukan karakter hubungan sosial antara yang undang dan diundang itu tidak pernah kita bisa jelaskan. Tapi saya selama ini menerapkan, saya tidak pernah transaksi. Tapi kalau saya menerapkan itu ke Kiai Kanjeng, kan keluarganya tidak makan. Akhirnya yang transaksi Kiai Kanjeng, itu pun transaksinya ada 4 macam, sehingga sangat persuasif terhadap setiap panitia. Saya adalah bagian dari Kiai Kanjeng, kasih sayang Kiai Kanjeng. Jadi kalau saya dapat honor besok kita pentas di situ Bondo misalnya besok malam, itu tidak ada transaksi antara panitia dengan saya, dan nama saya tidak dihitung. Yang dihitung hanya Kiai Kanjeng, biayanya sekian, bisnya sekian segala macam, keluarganya punya hak ini segala macam. Nanti saya disayangi oleh Kiai Kanjeng dengan dikasih bagian sedikit, tapi tidak ada transaksi untuk saya. Karena kalau saya transaksi, saya tidak bisa menentukan harga saya. Jadi kalau ada panitia tanya, Cak Nun berapa ya tarifnya, itu langsung kita tolak. Karena kamu tidak punya duit untuk bayar Cak Nun. Berapa bisanya kamu? Berapapun tidak cocok soalnya, gitu loh Mas. Gitu loh. Jadi akhirnya saya tidak urusan sama itu sampai hari ini, dan saya tidak masalah. Kalau saya harus mati karena prinsip itu ya mati aja, tidak ada masalah, gitu loh Mas. Ya, itu pernah. Jadi misalnya sodako itu tujuannya untuk share rezeki, untuk menyebar, berbagi rezeki, bukan untuk mencari rezeki. Jadi kalau boleh, Anda jangan bersodako untuk mencari rezeki. Artinya dengan mengincar saya dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat, itu berarti Anda bersodako, bukan bersodako, Anda sedang berdagang. Menurut saya, ya dapat, saya mungkin dapat, tapi kalau saya tidak berani, itulah saya tidak berani. Saya sodako. Saya punya uang tinggal 4 juta, ada orang datang pinjam 20 juta, tak cariin yang 16 juta Mas, tak cariin. Saya sedang sakit, orang datang ke saya lebih sakit lagi, mengeluh ke saya, ya tak usahain untuk supaya bisa terobati dia. Sementara saya tidak bisa bilang bahwa saya sedang sakit, upamanya loh Mas. Saya mengalami gitu itu terus menerus. Saya harus menolong orang yang saya lebih sengsara dari dia. Saya harus mencintai orang yang dia sudah menciptakan kebencian diri saya kepada dia, sehingga saya harus mengalahkan kebencian saya dan harus saya transformasi menjadi kasih sayang kemanusiaan. Sehingga orang yang berbuat jahat kepada saya kayak apapun, itu jangan khawatir, dia akan mendapatkan cinta saya dan komitmen saya. Dan saya sangat senang dengan kerjaan-kerjaan yang sangat paradoksal seperti itu. Jadi jangan khawatir sama saya, Anda tidak akan mendapat celaka apapun dengan saya. Karena saya akan menjalankan kewajiban itu. Gitu loh. Itu sering sekali Mas. Sekarang ini saya menampung beberapa orang di rumah yang sama anak istrinya ada problem gini gitu, kita ego segala macam lah gitu. Dan dari dulu itu gitu ya. Terus sekali lagi pokoknya jangan mencari rezeki dari sodako. Sodako itu tujuannya terbalik, yaitu menyebar rezeki. Kalau bersodako untuk mencari rezeki itu saya tidak berani tanggung jawab Mas. Dan nanti saya tidak bisa nolong juga. Meskipun saya sangat ingin menolong orang-orang yang melakukan itu, karena pada suatu hari akan sampai kepada fanta diri saat tadi. Dan saya tidak mengecam juga, tidak mengiri juga, dan saya tidak akan nyebut nama juga. Tapi pokoknya kalau saya tidak berani, saya bukan orang yang gagah berani kepada Allah. Saya hanya gagah berani kepada diri saya sendiri. Kalau kepada diri saya sangat radikal, saya sangat revolusioner. Tapi kepada orang lain saya sangat moderat dan sangat evolusioner.
Ngerti mas ya? Saya tidak nuntut orang lebih dari yang kira-kira dia bisa. Indonesia ini tidak saya tuntut apa-apa kepada saya. Saya yang menuntut diri saya untuk Indonesia. Nah, ini pesan yang terakhir adalah Anda sedang memasuki tahun mungkin 2, mungkin 3 tahun di mana keadaan akan lebih sulit bagi Anda. Tolong Anda ingat-ingat. Anda akan mengalami keadaan yang lebih sulit. Yang sulit keadaannya loh. Itu bisa di bidang pangan, bisa pokoknya di bidang keuangan, di bidang keamanan sosial, di bidang keamanan alam dan sebagainya. Anda sedang menghadapi bulan-bulan dan tahun yang sangat sulit. Tapi Anda tidak harus sulit, karena Anda mengerti sela-sela hujan, karena Anda mengerti ada makro di dalam sel-sel mikro, karena Anda bisa punya ilmu rohani di mana Anda bisa menemukan 5 meter kali 5 meter di dalam 1 milimeter. Ini ngerti maksud saya, Mas ya? Itu yang tadi Mas Beben bilang Indonesia bagian dari desa saya. Itu kan cara berpikir. Jadi unsur Indonesia di desa saya apa saja. Oh, sekarang ada Pelita 1 masuk desa saya, zaman Pak Harto. Sekarang ada Puskesmas masuk. Itu kan unsur-unsur Indonesia. Nah, jadi Indonesia bagian dari desa saya. Nah, sekarang dunia ini bagian dari dirimu. Engkau harus lebih luas dari dunia ini. Kesulitan apapun di negerimu ini, kamu lebih luas dari kesulitan itu, dan kamu bisa menemukan ruang-ruang kosong di tengah. Kalau dalam musik kan jelas, ruang-ruang kosong itu begitu pentingnya dan begitu tidak pernah diperhatikan, bahkan mungkin dipelajari hanya secara tidak sengaja. Kalau di dalam qiraah itu sangat jelas. Anda sudah di bulan kemarin kan sudah saya contohkan, kalau adzan itu jangan dipikir tidak ada hitungannya loh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, 2, 3, 4. Itu ada hitungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bisa itu setelah ini detik-detik. Pausenya ini tidak bisa Anda langgar. Tidak bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bermaling jenenge Mas. Tidak bisa. Hidup itu ada disiplinnya, ada iramanya. Barang siapa menolak irama, dia kehilangan kehidupan. Barang siapa dia menolak nada, dia kehilangan kehidupan. Maka tidak bisa musik diharamkan, karena hidup ini musik. Apalagi Indonesia. Indonesia ini tidak ada nada yang begini kaya, melebihi nada-nada kebudayaan dan manusia Indonesia. Coba Anda lihat ngomongnya orang Korea, intonasinya sama Taiwan mirip-mirip, Mas. Sak Cina ini ini mau macam-macam. Kalau makin ke utara makin naik. Ini bagaimana? Bagaimana? Jadi garisnya begini-begini. Makin ke selatan juga kapopor. Ndak rembes sampean. Dari Madura tuh naik tapi turun lagi. Ya apa sampean? Terus cari mau sambil Kanada, sing gawe wong Madura. Kutane jenenge Toronto, asline Ronto. Mergo wong Madura akhirnya disebut Toronto. Jadi naik turun. Itu semua bisa digambar. Saya kira orang musik tahu persis, dan Indonesia ini tidak ada batas. Ya. Maka kalau Indonesia tidak menjadi teladan dunia, itu saking ahmaknya Indonesia. Kan begitu. Di bidang apa saja Indonesia luar biasa, tetapi kita dibikin tidak percaya diri. Itu sebabnya. Karena kita hebat, maka kita dibikin tidak percaya diri. Akhirnya kita percaya kepada musik begitu kaya. Sekarang kita pasrah kepada oplosan kok. Padahal musik kita begitu kayak kita sekarang dundak. Sekarang pernikahan di desa-desa di mana-mana itu musiknya gitu dok. Padahal kita begitu kaya. Di Mandar ya musiknya itu, di Campalagian itu, di Pambusuang itu, di Pare-Pare itu, di Pangkep musiknya itu, di Blitar itu loh. Ya apa sih, padahal musik Blitar sama musik Sulawesi kan jauh banget.
Wong saya sama Mas Beben menemukan bahwa etnik Mandar itu begitu dijejerkan sama etnik Bulgaria Gunung sama kok. Lagu tradisi Sunda sama lagu para petani Rusia sama. Artinya seluruh dunia ada di Indonesia. Maka dunia adalah bagian dari Indonesia. Bodohlah kalau Indonesia menjadi bagian dari dunia. Yuk kita berdiri bersama-sama karena sudah waktunya. Saya minta persetujuan Anda, tolong, karena ini teman-teman nggak ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, relawan, untuk berdoa secara universal. Karena Tuhan tidak primordial, jadi Anda berdoa dengan bahasa biasa, Tuhannya disebut Tuhan, Allah boleh. Di Malaysia sudah dilarang orang Kristen menyebut Allah. Aturan resmi pemerintah. Jadi kitab-kitab orang Kristen yang ada Allahnya disita semua. Jadi orang Kristen sekarang nyebutnya lagi nyari-nyari ini. Ya apa caranya nyeluk Gusti Allah lagi, ya apa lagi nyari-nyari. Ya, jadi Indonesia saya kira tidak akan pernah seakmah gitu. Siapa yang akan volunteer untuk berdoa universal dalam arti berdoa tidak dengan idiom-idiom salah satu kelompok.